Tibet dikenal salah satu wilayah dengan keindahan alam yang biasa. Sebagai daerah yang terkurung daratan, Tibet memiliki landscape yang sangat beragam, mulai dari sungai-sungai yang mengalir indah hingga pegunungan menjulang tinggi yang diselimuti salju sepanjang tahun. Keunikan cuaca di Tibet menjadikannya destinasi yang mempesona. Suhu di wilayah ini cenderung dingin, dengan banyak daerah yang menerima hujan salju sepanjang tahun. Pegunungan yang tertutup salju putih selama 365 hari dan akan pemandangan yang begitu menakjubkan, menarik perhatian dan pengunjung serta memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Di balik megahnya pegunungan Himalaya, Tibet menyimpan sejarah panjang, tidak hanya terbentuk oleh ajaran Buddha, tetapi juga oleh kehadiran Islam yang telah berakar selama berabad-abad di tempat yang sering disebut sebagai atap dunia. Di sini komunitas Muslim telah hidup berdampingan dengan masyarakat Tibet dalam harmoni yang luar biasa. Islam pertama kali masuk Tibet sekitar abad ke-8 Masehi pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Saat itu, Tibet adalah sebuah kerajaan yang menjalin hubungan erat dengan dunia luar melalui jalur perdagangan. Pada era kekhalifahan Al-Mahdi, interaksi antara pedagang Muslim dari Persia, Arab, dan Asia Tengah dengan masyarakat Tibet semakin intens. Jalur sutra yang menghubungkan dunia Islam dengan Tiongkok menjadi salah satu pintu masuk utama bagi Islam ke wilayah ini. Namun, pengaruh besar Islam di Tibet mulai terasa pada abad ke-12 dan ke-13. Saat itu banyak pedagang Muslim dari Kashmir dan Asia Tengah. Mereka yang datang menetap dan akhirnya membentuk komunitas mereka sendiri. Mereka bukan hanya berdagang, tetapi juga memperkenalkan nilai-nilai Islam pada penduduk setempat. Lambat laun, komunitas Muslim ini berkembang dengan sebagai tempat kehidupan mereka. Salah satu tokoh Muslim yang membawa pengaruh besar dalam perkembangan Islam di wilayah sekitar Tibet, yaitu adalah Sayyid Ajal Syam al-Din Omar. Dia adalah seorang gubernur Muslim keturunan Persia yang diutus oleh Kekaisaran Mongol Yuan. Pada abad ke-13, kebijaksanaan dan kepemimpinannya mendorong harmonisasi antara berbagai agama, termasuk Islam, Buddha, dan Konfusianisme. Meskipun tidak menetap langsung di Tibet, perannya dalam menyebarkan Islam ke wilayah barat daya Tiongkok sangat berpengaruh bagi perkembangan Islam di Tibet. Selain itu, pengaruh spiritual dari Mir Syed Ali Hamadani, seorang sufi besar dari Persia, juga turut dirasakan di wilayah Himalaya ini, termasuk Tibet. Penyebaran ajaran Islam yang damai dan penuh kebijaksanaan yang kemudian diterima oleh sebagian kecil masyarakat Tibet. Dan seiring waktu, komunitas Muslim di Tibet terus berkembang pada abad ke-17. Banyak pedagang Muslim dari etnis Hui, kelompok Muslim terbesar di Tiongkok, mulai menetap di Tibet. Mereka membangun masjid, pemukiman, serta mempertahankan tradisi mereka. Nah, di sini, Muslim di Tibet terbagi menjadi dua kelompok utama. Yang pertama adalah Muslim keturunan pedagang Muslim dari Kashmir dan Asia Tengah yang telah lama berbaur dengan budaya Tibet. Mereka bicara dalam bahasa Tibet, mengenakan pakaian tradisional dan diterima sebagai bagian dari masyarakat setempat. Yang kedua adalah Muslim yang berasal dari pedagang Muslim Tiongkok. Mereka menggunakan bahasa komunitas Hui. Meskipun mereka juga hidup berdampingan dengan masyarakat Tibet yang telah hidup berdampingan selama berabad-abad di Tibet. Di Tibet terdapat sekolah yang menjadi tempat bagi komunitas Muslim untuk menjaga dan meneruskan ajaran Islam kepada generasi muda. Sekolah-sekolah di Tibet umumnya terbuka untuk semua siswa, tanpa memandang latar belakang agama. Siswa Muslim di Tibet mendapatkan pendidikan yang sama seperti siswa lainnya, mempelajari berbagai mata pelajaran akademik, seperti sains, matematika, bahasa Tibet, dan bahasa Mandarin. Mereka juga tetap bisa menjalankan ibadah mereka dengan bebas, baik di rumah maupun di lingkungan sekolah. Uniknya lagi di sini, dalam beberapa kesempatan, siswa Muslim di Tibet memiliki kesempatan untuk mengunjungi sekolah-sekolah Buddha dalam tur pendidikan kegiatan dan bertujuan untuk memperkenalkan mereka pada sejarah dan filosofi Buddha yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Tibet selama ribuan tahun. Kunjungan ini bukan sekedar wisata edukatif, tetapi juga menjadi ajang membangun pemahaman dan menghormati beragaman di dalam aula kuil dan ruang belajar para biksu. Siswa Muslim melihat bagaimana ajaran Buddha diajarkan dan dipraktikkan. Mereka mendengarkan kisah tentang kedamaian dan kebijaksanaan yang meskipun berasal dari keyakinan yang berbeda, tetapi memiliki nilai-nilai universal yang bisa dipahami oleh siapa saja. Interaksi ini mencerminkan harmoni yang telah lama ada di Tibet. Tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, komunitas Muslim dan Buddha telah hidup berdampingan selama berabad-abad.
Mereka berbagi pasar yang sama, bekerja di lingkungan yang sama, dan bahkan dalam beberapa kesempatan dalam merayakan kebersamaan dalam acara budaya dan sosial di kota-kota. Komunitas Muslim memiliki masjid mereka sendiri, tempat di mana mereka bisa beribadah dan belajar tentang agama Islam. Masjid-masjid ini yang telah berdiri selama ratusan tahun menjadi pusat spiritual bagi komunitas Muslim di Tibet. Namun, meskipun mereka menjalankan keyakinan mereka dengan teguh, mereka juga tetap menghormati lingkungan budaya Tibet yang mayoritas sebagian beragama Buddha. Salah satu masjid terbesar di Tibet bernama Masjid Agung Hasa. Masjid ini yang juga dikenal sebagai Masjid Hebalin, terletak di jantung kota Hasa, berdampingan dengan pusat-pusat spiritual Buddha. Masjid ini bukan hanya menjadi tempat ibadah bagi komunitas Muslim di Tibet, tetapi juga simbol dari keberagaman dan toleransi yang telah lama dijaga di wilayah ini. Masjid ini bukan hanya tempat untuk sholat, tetapi juga menjadi pusat kehidupan sosial bagi komunitas Muslim di Tibet. Di sini mereka berkumpul untuk merayakan Hari Besar Islam, mengadakan pengajian dan mendiskusikan berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka di Tibet. Hingga kini masjid ini masih aktif digunakan oleh komunitas Muslim yang ada di Tibet. Di tempat ini, generasi muda Muslim terus belajar menjalankan ibadah dan meneruskan tradisi yang telah diwariskan oleh leluhur mereka. Masjid bukanlah hanya sekedar bangunan, tetapi sebuah simbol dari perjalanan panjang Islam di Tibet pada tahun 1716. Pada masa dinasti Qing, masjid ini dibangun sebagai tempat ibadah bagi komunitas Muslim Kutch yang merupakan keturunan pedagang dari Kashmir dan Asia Tengah yang telah bermukim di Tibet. Selama berabad-abad, pendirian masjid ini mencerminkan bagaimana Islam menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Tibet. Meskipun wilayah ini dikenal sebagai pusat spiritual ajaran Buddha, dengan berkembangnya komunitas Muslim di Hasa, masjid ini menjadi pusat kegiatan keagamaan sosial dan pendidikan Islam bagi penduduk Muslim setempat. Sepanjang sejarahnya, masjid ini telah mengalami beberapa renovasi. Salah satunya renovasi besar terjadi pada tahun 1959, bertujuan untuk memperluas dan memperbaiki struktur bangunan agar tetap dapat menampung kebutuhan komunitas Muslim yang semakin berkembang. Masjid ini memiliki luas total 2.600 meter persegi dengan halaman yang dilengkapi 3 pintu masuk bangunan utamanya. Terdiri dari aula, bangunan ruang wudhu, kamar mandi, dan berbagai fasilitas lainnya. Ruang sholatnya sendiri memiliki luas 25 meter persegi, terdiri dari ruang-ruang terbuka serta platform utama, gaya bangunan arsitektur tradisional Tibet, dan Islam bangunannya memiliki lengkungan melingkar, serta menara khas yang dipadukan dengan unsur seni arsitektur Hui dari Tiongkok. Dan ini menjadi masjid tertinggi di dunia. Masjid Agunglah menjadi simbol keberlanjutan Islam di Tibet, serta bukti bahwa Islam dan budaya Tibet telah hidup berdampingan secara harmonis selama berabad-abad. Dan di sini kita juga bisa menelusuri jalan-jalan di sekitarnya untuk menikmati suasana kota sambil mencicipi berbagai makanan khas yang dijual oleh pedagang lokal di sepanjang jalur ini. Dan di sini banyak menemukan deretan penjual yang menawarkan beragam cemilan dan hidangan lezat, mulai dari keripik renyah, kacang-kacangan panggang, hingga berbagai macam olahan sosis dan sate. Aroma makan yang menggoda berpadu dengan kesibukan para pedagang dan pembeli, menciptakan suasana pasar yang hidup dan penuh warna. Para penjual dengan ramah menyambut pembeli, menawarkan makanan yang tidak hanya menggugah selera, tetapi juga mencerminkan kekayaan budaya kuliner Tibet. Selain cemilan ringan, beberapa pedagang juga menjajakan makanan khas lokal seperti momos pangsit khas Tibet yang diisi dengan daging atau sayuran, serta bentuk mie kuah yang menghangatkan tubuh di tengah udara dingin Hasa. Bagi pengunjung Muslim, beberapa kios menawarkan makanan halal yang disiapkan dengan bumbu rempah khas yang kaya rasa. Menikmati hidangan di tengah suasana kota yang dinamis dengan pemandangan arsitektur tradisional Tibet, di sekelilingnya memberikan pengalaman unik yang menggabungkan wisata kuliner dan sejarah dalam satu perjalanan yang berkesan antara penduduk Muslim dan Buddha. Dan semoga sedikit pembahasan ini menjadi wawasan untuk kita semua. Terima kasih untuk kalian semua sudah menonton video ini. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share agar channel ini dapat berkembang. Dan sampai berjumpa di video selanjutnya.